sekarang kita akan baca firman Tuhan. Di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat-ayat perlindungan Tuhan Yesus kita akan lihat beberapa bagian hari ini. Ada 1, 2, 3, 4 ayat Pastor akan bacakan. Yang pertama dari kitab Mazmur 91 ayat yang ke-9. Puji syukur. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara terkasih, ya. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kita. Ada tertulis, ya, firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi di sini pemazmur berkata bahwa Tuhanlah tempat kita berteduh. Berbahagialah setiap manusia, setiap orang, apalagi saudara-saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, yang menaruh perlindungan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, security, keamanan, APH, aparat penegak hukum di republik kita, di wilayah kita, di kota di mana kau tinggal, itu semua bagus pada tugas masing-masing. Tapi tempat perteduhan, tempat perlindungan kita, yang utama dan terutama adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang menjaga kita dari tempat yang maha tinggi, Tuhanlah yang menjadikan kita aman di dalam perteduhannya. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, maka ada 2 hal yang Pastor bagikan hari ini. Yang pertama adalah, mari kita sebagai orang Kristen, ya secara khusus, secara umum sebagai manusia, mari kita menjadi orang yang tulus hatinya. Ya, karena orang yang tulus hatinya itu ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, hidup tulus, orang tulus. Ya, jadi anak Tuhan itu harus tulus, jangan jangan culas, ya. Bahasa apa culas itu? Ya, jangan licik. Baik itu terdapat di dalam kitab Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29. Silakan saudara ketik ayat-ayat ini, Amsal 10 ayat 29. Puji Tuhan, ya. Ada firman Tuhan tertulis di sini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tulus hati, tulus orangnya, tulus pikirannya, gak neko-neko, ya. Nah, bagi mereka itu jalan hidupnya itu dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau mau hidup dalam covernya Tuhan, hatimu nggak usah bengkok-bengkok, otakmu nggak usah miring-miring, ya, udah tulus aja. Roh Kudus membimbing hatimu ke jalan segala kebenaran, ya. Orang tulus itu dilindungi, tapi orang yang berbuat jahat itu akan menemui kebinasaan. Toh terbilangkan ayat bagian B. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang Kristen bukan berarti dia pasti baik. Banyak orang Kristen yang juga berbuat jahat. Buktinya waktu saya dulu masuk penjara, banyak tuh saya ketemu juga orang-orang Kristen. Namanya aja Paulus, Matius, Markus, Yohanes. Banyak itu. Yakobus, banyak tuh dalam penjara juga. Jadi orang Kristen tidak lantas menjamin dia tidak jahat. Tapi firman Tuhan hari ini saya sampaikan. Mari menjadi orang Kristen yang tulus. Orang yang hatinya tulus itu diluputkan dari niat jahat. Ya, jangan kita menjadi orang agama Kristen tapi tetap menjadi orang jahat. Kalau saudara kemarin masih hidup dalam kejahatan, berbuat jahat untuk hidup, kalau tidak berbuat jahat nggak bisa makan, berhenti. Ya, berhenti melakukan kejahatan.
atau berhenti dari orang Kristen, bertobat dulu deh. Supaya kasih Tuhan itu mengubah kita sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen, hanya agamanya Kristen, tapi tidak ada Yesus dalam hidupnya. Yesus ajar kita hidup tulus. Yesus ajar kita mengampuni. Yesus ajar kita pikul salib. Yesus ajar kita untuk sabar. Yesus ajar kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Hiduplah tulus. Bagi orang-orang tulus ada perlindungan. Bahkan kitab Mazmur berkata, walau 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sisi kanan, perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap orang-orang yang tulus, orang-orang yang hidup tidak jahat. Ketika rame-rame tidak jahat, ya. Karena orang tulus itu tidak jahat. Tapi kalau orang jahat pasti nggak tulus. Bahkan ada orang-orang jahat yang otaknya kalkulator. Semua dihitung. Bahkan masuk gereja pun dia hitung semuanya. Kita ini sebagai anak Tuhan, orang Kristen, itu pemberi. Ya, pemberi, penolong. Bukan orang pelit. Apalagi kalkulator, semua dihitung. Masuk gereja dihitung, ini hitung, ini hitung, ini hitung. Kalkulator semuanya. Orang-orang seperti ini tidak tulus. Kita kalau membantu orang, tulus. Orang tulus itu tidak jahat. Orang tulus itu membantu tanpa berharap imbalan. Kalaupun mendapat berkat dari Tuhan. Dan saya bersaksi sampai hari ini, saya bukan orang yang sebetulnya bukan orang yang dibilang orang kayak itu loh, kayak apa, pengusaha atau orang keluarga kaya. Tidak sebetulnya. Tapi saya bersyukur saya kaya hati. Kaya hati. Itu kaya belas kasihan. Kaya kepedulian. Kaya kemurahan. Tidak tahan melihat orang susah. Tidak sampai hati melihat orang sakit. Tidak mau lebih lama melihat orang kekurangan. Selalu mau bantu, mau tolong. Ya, dulu Andi Simon tidak begini. Tapi karena Yesus. Yesus hadir dalam hidup saya. Dulu saya jahat. Dulu saya ini pelit, kikir, perhitungan. Tapi sejak Yesus hadir dalam hidup saya, oh, kasihnya, cintanya, mengubahku. Hari ini, saya kaya hati, suka berbagi, suka menolong orang. Dan saya mau hidup jujur, hidup tulus, seperti merpati. Merpati tidak pernah ingkar janji. Manusia sering ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Bahkan tidak dapat menyangkal dirinya sang setia. Dan sang setia ini mencari orang-orang yang tulus hatinya. Mau dijadikannya terang. Ingat, saudara dan saya adalah terang. Terang itu akan menerangi kegelapan. Jangan hanya fokus dalam pelayanan internal, tapi eksternal. Keluarlah, karena di luar sana butuh terang. Jangan hanya mau jadi garam di dalam gereja. Kebanyakan garam dalam gereja, makanya kalau nggak keluar, nanti darah tinggi. Iya kan? Banyakkan garam, darah tinggi toh. Keluarlah, maka eklesia, saudara-saudara dari gelap kepada terang yang ajaib. Beritakan tentang Yesus. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan cita rasa surgawi. Dan ini akan Tuhan karuniakan. Tuhan akan terus perlengkapi bagi orang-orang yang tulus hatinya. Dan di dalam kita melayani Tuhan, jangan takut. Ada perlindungan Tuhan Yesus. Berkali-kali pastor melayani, mengalami tabrakan waktu naik mobil. Puji Tuhan, saya diluputkan dari maut. Ada perlindungan Tuhan Yesus. Berkali-kali saya melayani pekerjaan Tuhan di luar daerah sampai ke daerah-daerah pelosok itu, ada yang kirim teluh, santet, guna-guna, diluputkan. Mau minum, pecah, tumpah, batal. Tidak ada satupun yang bisa rancangan jahat menyentuh orang-orang yang melayani dengan tulus. Coba kalau kita melayani dengan tidak tulus, maka
santet, guna-guna itu akan tembus. Karena orang nggak tulus itu dia melayani anak kekuatan sendiri, motivasinya yang lain. Tapi orang yang tulus menekan Tuhan dan hatinya untuk Kristus dan jiwa-jiwa, maka urapan Tuhan menyertai. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita senantiasa, ayo, udah, gak usah neko-neko. Orang yang tulus hati itu diberkati Tuhan. Kalaupun belum diberkati, dia akan diteguhkan hatinya oleh Tuhan. Karena orang yang tulus itu dapat melawan setiap pergumulan. Orang yang tulus itu orang yang sabar, dan orang yang sabar melebihi sebuah pahlawan, melebihi seseorang yang bisa mengalahkan satu kota. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kedua, saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama, hidup sebagai orang tulus hati. Yang kedua, kita maju 2 ayat lagi ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Puji Tuhan, ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Baik, saya bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Ada tertulis, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, hal yang kedua ini yang saya dapatkan dan saya hidupin dan saya share kepada Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang pertama, hiduplah sebagai orang tulus. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengutamakan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan bilang apa? Bagi mereka ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya hamba Tuhan melayani, tawaran tiap hari banyak untuk ini dan itu. Tetapi mengenai prinsip-prinsip takut akan Tuhan, saya belajar mengutamakan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan pernah ingatkan saya, firman Tuhan berkata, sekiranya Andi Simon, kamu masih lebih takut kepada manusia daripada menghormati aku, takut akan aku, Tuhan, kamu bukanlah anakku yang baik. Kau bukanlah hambaku yang baik. Kau bukanlah pengikutku yang baik. Sekiranya saya masih mencari perkenan manusia yang utama, maka saya bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Artinya apa? Saya mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang dibanggakan, hamba Tuhan melayani, mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya tidak mau mencari pujian manusia, saya belajar mencari hanya perkenan Tuhan saja. Apa yang saya buat ini, Tuhan suka apa tidak. Kalaupun manusia mungkin tidak suka, yang penting Tuhan suka, udah gas aja. Karena kalau kita mau cari muka sama manusia, kayak kita belum punya muka aja. Kalau kita mau cari jilat-jilat orang kaya, jilat-jilat orang-orang hebat, untuk apa? Ya, semua orang nanti akan dihakimi, ketemu sama hakim adil. Dialah yang harus kita sanjung, kita tinggi, kita sembah. Dialah yang menjadi target kita hidup, belajar hidup kudus, hidup suci, dan takut akan Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini bisa mengantar setiap hati kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, semua kita, bukan hanya Andi Simon saja, tapi semua kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup tulus dalam hidup bekerja melayani, ada di dalam ketenteraman Tuhan yang besar. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang sudah mendengar firman, hati mereka ditabur dengan air surgawi.
hati yang keras dilembutkan, hati yang sakit disembuhkan, tubuh pikiran yang lagi dalam kondisi kelemahan oleh karena penyakit diberkati sehat. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, sudah menghidupkan setiap hati kita. Dan hari ini, lewat pelayanan yang ada, serta doa-doa, ucapan kalimat berkat ini bagi Anda sekalian, engkau mendapat kehidupan yang baru, mendapatkan penguatan, dan jalan keluar. Firman yang kita dengar akan menolong saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Siap bayar harga, siap berkorban, siap pikul salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Siap hidup tulus, sekalipun dicurangin, tetaplah bersyukur dan balaskan kejahatan, kecurangan dengan kasih dan kebaikan. Tuhan melindungi setiap kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kita dengan rohnya dalam hatimu, pada jalannya, jalan perlindungan. Sehingga setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, serta didoakan, engkau diluputkan dari hal-hal yang buruk. Karena Roh Kudusnya akan menuntun engkau pada segala kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat lawatanmu, buat kesembuhan yang kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.